بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, rahimani Allah yakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali merasakan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, dan ada bagian nikmat yang wajib kita syukuri untuk bisa mudah melangkahkan kaki menuju rumah di rumahnya, duduk di majlis yang dibacakan insyaallah ayat-ayatnya dan diambil faedahnya dan petunjuknya, guna mengetahui bagaimana harusnya kita bersikap sebagai hamba Allah untuk mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya dan digolongkan orang-orang yang beribadah kepadanya dan mendapatkan surganya, sebagaimana yang dia firmankan dalam kitabnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, saatmu sekarang kembali kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Engkau hidup dalam keadaan ridha dan sekarang engkau diridhai, maka sekarang masuklah engkau dalam golongan hambaku, yaitu orang-orang yang beribadah kepadaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Kita masih bersama faedah kita ambil dari surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-57. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan terlebih dahulu, dipersilakan. وظللنا Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami telah memberikan naungan kepada kalian dengan ghamam, yaitu sesuatu yang Allah hadirkan di atas langit yang menghalangi sengatan terik matahari kepada kalian. Juga kami turunkan kepada kalian al-man was-salwa, dua jenis makanan yang khusus untuk kalian. Maka makanlah oleh kalian apa saja yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, dan tidaklah mereka berbuat zalim pada kami, tetapi mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Ayat yang mulia ini masih penjelasan dari Allah kepada kita
disampaikan kepada Nabi-Nya SAW untuk dibacakan kepada Bani Israel secara umum, baik Yahudinya atau Nasraninya, agar mengingat apa yang pernah Allah berikan kepada nenek moyang mereka dari Bani Israel ketika diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala terus mengungkit pada mereka nikmat-nikmat yang pernah diberikan pada orang-orang terdahulu. Dan ini sudah kita sebutkan di majlis-majlis yang lalu, bahwa nikmat yang Allah pernah berikan kepada orang terdahulu dari nenek moyang suatu kaum juga nikmat bagi kaum setelahnya. Karena dengan sebab itulah mereka mendapatkan kebaikan. Maka diungkit kembali, mengungkit nikmat bagi manusia dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah iman dan mudahnya menjadi seorang muslim. Maka ketika ada dari bangsa Arab datang kepada Nabi SAW mengungkit akan keimanannya dan Islamnya, memberitahukan, menjelaskan kepada Nabi SAW akan keimanannya, di surat Al-Hujurat disebutkan di ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan kami telah beriman. Kemudian Allah menjelaskan tentang apa itu iman, dan Allah menjelaskan di ayat yang ke-16 atau di ayat yang ke-17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengungkit kepadamu akan Islamnya mereka, maka katakan pada mereka, janganlah kalian mengungkit kepadaku Islam kalian. Bahwa dengan Islamnya kalian berarti kalian berjasa kepada Nabi SAW. Dengan berimannya kalian berarti kalian telah berjasa kepada Allah. Jangan diungkit. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah mengungkit kepada kalian. Apa itu? Dengan Dia memberikan hidayah kepada kalian untuk beriman jika kalian jujur. Oleh karena para ulama menjelaskan, mengungkit nikmat kepada Allah dilarang dalam ayat yang mulia ini. Termasuk juga mengungkit nikmat kepada manusia dari nikmat yang pernah diberikan. Dan ini insya Allah akan kita ambil faedahnya secara luas di surat Al-Baqarah ini, di juz yang kedua insya Allah, yang menjelaskan tentang adab dalam bersedekah. Adab dalam bersedekah insya Allah akan kita ambil faedahnya, di mana Allah berwasiat, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkitnya, menyebut-nyebutnya, atau dengan menyakiti orang yang diberi sedekah. Tetapi Allah Azza wa Jalla bebas, karena Dialah pemiliknya dan Dia yang berikan nikmat, maka Dia mengungkit. Dan ini diantara metode Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang membangkang, kaum yang berat untuk beriman, maka Allah mengungkit nikmat agar mengakui, dan kalau sudah mengakui maka mengikuti. Namun Bani Israel adalah kaum yang banyak membangkang, banyak mencari celah untuk menyimpang. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita nikmat apa saja yang telah Allah berikan pada mereka. Namun nikmat-nikmat itu seakan-akan tidak pernah Allah berikan pada mereka. Maka agar kaum muslimin mengambil pelajaran, jangan menjadi kaum seperti mereka, tetapi hendaknya bersikap dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita
untuk diakui itu datang dari Allah dan dijadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang diberikan pada mereka ketika mereka sudah terbebas dari kejaran Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun, keluar dari Laut Merah yang dibelah menjadi dua oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berjalan di antara dua belahan tersebut. Maka mereka tersesat di negeri yang baru, tidak tahu arah, tidak tahu tempat tujuan, mau tinggal di mana, kemana mencari makanan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat berikutnya. Apa itu? Allah katakan wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami hadirkan untuk kalian ghamam, menaungi kalian dari sengatan terik matahari. Sifat al-ghamam di sini ulama beda pendapat tentang apakah ghamam di sini. Tapi secara umum mereka mengatakan ghamam yaitu sesuatu yang Allah hadirkan di atas kepala manusia untuk menghalangi sengatan matahari dengan cahayanya, sehingga orang yang di bawahnya menjadi ternaungi dan teduh. Sebagian mengatakan al-ghamam di sini adalah as-sahab, yaitu awan. Namun kebanyakan tafsir mengatakan al-ghamam di sini adalah al-ghamam yang Allah pernah hadirkan kepada para sahabat ketika perang Badar. Dan al-ghamam di sini adalah al-ghamam yang Allah hadirkan nanti di mahsyar, yang menaungi hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah hadirkan. Faedah agar kita terhindar dari sengatan terik matahari di akhirat kelak, di mana Nabi kita SAW dan banyak riwayat beliau menjelaskan bahwa matahari akan dekatkan pada manusia jaraknya 1 mil. 1 mil di sini ulama pun beda pendapat, apakah 1 mil itu jarak tempuh manusia atau 1 mil di sini yaitu ukuran paling kecil. Apabila jarak tempuh 1 mil yaitu sekitar 1,5 kilometer. Dan apabila matahari dekatkan sejarak itu, maka itu sudah dekat. Yang lain mengatakan tidak, 1 mil ini adalah ukuran paling pendek dari ukuran panjang, dari ukuran jauh. Berapa berarti? 0,01 meter, 1 mil. Ini tafsir para ulama berbeda-beda. Sehingga dengan sebab itu maka manusia berkeringat dan membanjiri keringatnya tubuh mereka masing-masing sesuai dengan kadar kemaksiatannya, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Namun Allah kecualikan beberapa orang. Di antaranya, ya, ini pernah kita sebutkan sebelumnya di awal surat Al-Baqarah, keutamaan orang yang baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Keduanya akan menjadi naungan bagi pembacanya di akhirat kelak, sehingga mencegah sengatan terik matahari. Demikian juga Nabi kita SAW bersabda, beliau katakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang pada hari kiamat nanti akan dihalangi oleh Allah dari sengatan terik matahari, yang pada hari itu tidak ada penghalang naungan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama beliau katakan imamun adil, imam yang adil. Siapa imam di sini? Secara umum ulama berpendapat imam adalah
orang yang mendapatkan amanah kekuasaan, itu kekuasaan wilayah. Ada yang mengatakan Imam A'zam yaitu pemimpin pusat. Ada imam wilayah seperti gubernur, wali kota, camat dan seterusnya, sampai wilayah terkecil. Yang lain mengatakan termasuk imam di sini orang yang memiliki kekuasaan, termasuk suami. Ya, ini pendapat. Apa faedahnya? Kalau begitu siapapun yang Allah berikan kekuasaan untuk memerintah manusia, baik banyak atau sedikit, maka adalah adil. Dengan adilnya itu akan memberikan keutamaan baginya. Lalu bagaimana kriteria adil? Kriteria adil adalah manusia yang dibawa kekuasaannya mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kecukupan kebutuhan. Rasa amannya dijaga, rasa nyamannya hidup dijaga, dan kecukupan kebutuhan. Maka barang siapa punya nafsu untuk menjadi pemimpin wilayah, baik wilayah tersempit atau wilayah yang luas, hadirkan hadis ini. Kalau tidak bisa, maka berarti dia berhadapan dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Bisa tidak nanti menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan kecukupan bagi manusia di bawah kekuasaannya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Siapa pemuda? Pemuda adalah anak manusia yang mencapai usia baligh sampai mencapai usia 40 tahun. Itu syab. Maka waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Namun ibadah di sini jangan difahami sempit. Oh, berarti tinggalnya di masjid terus, tidak. Tiap malam salat tahajud terus, tidak. Tiap siang saum sunnah terus, tidak. Karena ibadah itu adalah melakukan perbuatan dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka nilainya ibadah. Walau kegiatan duniawi, tidur contohnya. Kalau tidurnya kita hanya mengumbar hawa nafsu, ngantuk, penat, lalu tidur, maka bukan ibadah. Walaupun hukumnya mubah. Namun mubah ini apabila menyebabkan lalai dari ketaatan, masuk ke dalam kategori syarr, keburukan. Bagaimana agar tidur kita ibadah? Maka ketika tidur bacalah zikir sebelumnya, dan ketika bangun juga baca zikirnya. Kemudian tidur ini secukupnya. Tidur ini dengan posisi yang tidak dilarang. Apa posisi yang dilarang? Tengkurap. Kata beliau SAW, itu tidurnya ahli jahannam. Menerapkan aturannya, termasuk bisnis, ya, termasuk bisnis akan menjadi nilai ibadah bagi orang yang berbisnis kalau tujuan bisnisnya adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian menerapkan adab-adabnya, memberikan kemudahan bagi orang sulit, yang kurang ketika belanja uangnya diberi kemudahan, diberi hutang. Tidak ada riba padanya, tidak ada ghish, tipu daya dan sebagainya. Maka menjadi ibadah.
Maka setiap kegiatan manusia yang diterapkan di sana etikanya yang diajarkan Nabi SAW, maka bernilai ibadah. Dan ini sibuk dengan itu. Kemudian yang ketiga, wa rajulun da'at imra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil, digoda oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan. Dia katakan, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Dua orang yang bersaudara karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Di tangan kirinya tidak tahu. Ini ibarat, kata para ulama, sangat tersembunyinya sedekahnya, sehingga sampai tangan kiri sendiri pun tidak mengetahui tentang sedekahnya. Kemudian berikutnya yang keenam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Seseorang yang berzikir kepada Allah seorang diri. Fafadat aina min khasyatillah. Lalu dua matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya menangis karena takut kepada Allah. Kemudian juga wa rajulun muta'allaqun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Selalu terkait dengan masjid. Lalu melihat masjid dia senang. Ada masjid dibangun dia bantu. Ada lahan kosong, wilayah kosong dari masjid dia sedih. Berharap di sana dibangun masjid. Terkait dengan masjid. Makanya orang-orang yang mendapatkan naungan di mahsyar nanti. Maka lakukanlah itu, salah satunya agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Mana yang mungkin? Agar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada faedah dari ayat. Wa dhallana 'alaikumul ghamam. Kami hadirkan kepada kalian ghamam. Sebenarnya Rasul mengatakan ghamam di sini yang menaungi kepala mereka sangat dingin dan sejuk. Sehingga ketika di tengah lembah padang pasir, di bawah terik matahari yang menyengat, Allah hadirkan ghamam yang sangat dingin dan sejuk, membuat mereka nyaman di bawahnya. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya katakan, mereka dalam keadaan kepanasan Allah berikan naungan, dan mereka dalam keadaan lapar.
Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kalian dua jenis makanan, al-man dan salwa. Manna dan salwa. Ulama beda pendapat tentang apa itu manna, apa itu salwa, tapi umumnya mengatakan manna adalah jenis makanan yang putihnya seperti salju, manisnya seperti madu. Allah turunkan ketika terbit fajar, berada di pohon-pohon. Ketika terbit matahari, hilang. Maka Allah mempersilakan Bani Israel mengambilnya. Mereka ambil untuk kebutuhan hari itu saja. Diambil untuk sarapan mereka sampai makan malam. Kalau lebih, sisanya rusak. Tapi manusia bagaimana? Ambil sebanyak-banyaknya. Padahal kebutuhannya sedikit, maka sisanya rusak otomatis. Dan kalau terbit matahari, hilang. Itu manna. Ini tidak bisa digambarkan ya. Karena hanya Allah turunkan pada Bani Israel saat itu. Juga Allah turunkan salwa. Salwa ini umumnya ulama mengatakan yaitu daging burung. Daging burung. Dan Allah sering menyebutkan tentang daging burung sebagai diantara makanan ahli surga. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Karena daging burung ini aromanya paling sedap dari aroma daging, rasanya juga paling nikmat dan sulit mendapatkannya. Maka Allah jadikan sebagai salah satu nikmat yang berharga Allah berikan pada mereka. Namun mereka ini sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar, yang begitu mudah, mereka tidak menjaganya. Di ayat yang ke-60 belum kita masuki, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa perintah mereka? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Mereka berkata, wahai Musa alaihissalam, kami tidak sabar lagi, jenuh, bosan dengan makanan itu saja. Tiap hari makanannya manna salwa, manna salwa. Bosan. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka mintakan kepada Tuhanmu agar Dia menumbuhkan di tanah ini sayur-sayurannya, umbi-umbiannya, bawang-bawangannya dan semisalnya seperti yang kami dapati ketika masih di Mesir. Lihat bagaimana manusia tidak menggunakan akalnya. Maka Allah ketika mendapati mereka berkata begitu, Allah menyebutkan Nabi Musa SAW mengatakan, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti yang mulia ini, yang mahal ini dengan yang hina? Ini makanan mahal, makanan susah, makanan mulia. Kamu ingin ganti dengan makanan yang rendah itu? Nah, inilah tentang bagaimana keadaan Bani Israel. Sudah diberi nikmat yang besar, mereka ingin nikmat yang rendah. Maka kita kembali ke ayat ini. Setelah Allah SWT menjelaskan pada mereka bahwa mereka diberi manna dan salwa, Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik dari rezeki yang kami berikan pada kalian. Syarat makanan yang kita konsumsi secara umum thayyib. Apa itu thayyib? Yang baik cara mendapatkannya dan baik ketika dikonsumsi, tidak mengandung madarat duniawi atau madarat ukhrawi.
Makanan-makanan yang baik adalah makanan yang tidak mengandung madarat. Sambal baik atau tidak? Hah? Jengkol baik atau tidak? Bagi penyukanya baik, ya kan? Tapi memberikan madarat, ya kan? Maka bukan thayyib. Kalau memberikan madarat. Riba baik atau buruk? Thayyib atau tidak? Thayyib di dunia, tapi di akhirat madarat, maka bukan thayyib. Maka min thayyibat, semua kebaikan yang tidak mengandung keburukan di dunia atau di akhirat. Di ayat yang lain, masih lumayan jauh ayatnya, di ayat 100-an, Allah menyebutkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang di muka bumi ini halal lagi thayyib. Oleh karena di sini ada faedah besar bagi kita sekalian, bahwa apabila kita ingin memakan suatu makanan atau mendapatkan maisha dengannya kita membeli makanan, jangan hanya lihat jumlahnya, tapi pertama kali adalah halalnya dulu. Halalnya dulu, baru thayyib. Halal maslahat dini, maslahat agama, yang terkait juga dengan maslahat ukhrawi, akhirat. Adapun thayyibnya di sini maslahat duniawi. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk terbebas dari madarat dunia dan akhirat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, inna amata al-amrad kana sababuha at-ta'am. Umumnya penyakit sebabnya adalah makanan. Bisa jadi makanannya tidak halal atau tidak thayyib. Saya pernah bertanya langsung kepada teman-teman yang menderita sakit, sebagian sudah wafat rahimahullah ta'ala. Ketika masih muda, umur 30 tahunan, sudah terkena gula. Saya langsung tanya, kamu jarang minum air putih, kamu sukanya minum berkarbonasi, minum dengan gula buatan dan pewarna buatan, betul tidak? Betul. Tiap malam saya minum itu. Thayyib tidak? Tidak thayyib, rusak bagian dalamnya. Maka hati-hati dengan jenis-jenis makanan dan minuman yang mengandung unsur-unsur tersebut. Jangan sampai kita berbuat zalim pada diri sendiri. Di akhir ayat disebutkan oleh Allah SWT tentang kezaliman ini, karena tidak thayyib. Demikian juga dengan yang tidak halal. Makanan yang tidak halal mendorong seseorang untuk, atau menyebabkan seorang untuk berat berbuat ketaatan kepada Allah dan cenderung pada maksiat. Maka apabila kita berat dalam taat, mudah berbuat maksiat, pertama kali adalah istighfar kepada Allah, kemudian apa? Perbaiki makanannya. Buang yang haram jauh-jauh. Ini akan jadi ringan untuk ibadah. Ya. Jadi berat dan ringannya tubuh itu bukan karena bobotnya, bukan. Tidak jarang kita lihat orang-orang yang badannya kurus seperti saya, ibadahnya berat. Tapi ada orang yang badannya gemuk, besar, tapi makannya dijaga, hanya dengan yang halal, semangat dalam ibadah, siang dan malam. Namun kita ini terpedaya dunia. Jadi kalau sudah bisa hidup dengan
senang, nyaman, maka menunjukkan ini kesuksesan. Tidak. Dilihat dari unsur ini. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah kalian apa yang baik dari rezeki kalian. Maka barang siapa hidupnya thayyib, makanannya thayyib, ada keutamaan. Di antaranya disebutkan Nabi kita SAW tentang orang yang berdoa dengan sebab-sebab terkabulnya doa semuanya, tapi Allah tolak doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, mikunannya haram, pakaiannya haram, dan gizinya haram. Sehingga makanan yang thayyib, hidup yang thayyib itu aqrab ilal qabul, lebih dekat untuk diterima oleh Allah, dikabulkan doa, diterima ibadahnya. Dan nanti yang penting adalah di akhirat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir surat Az-Zumar, ketika menyambut ahli surga, para malaikat penjaganya mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam untuk kalian. Ini karena kalian ketika hidup di dunia sudah thayyib, maka sekarang masuklah dengan kekal di dalamnya. Maka mulailah kita di dunia ini hidupnya dengan thayyib, baik urusan yang terkait dengan agama kita atau urusan yang terkait dengan dunia kita. Jadikan hidup yang thayyib. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka itu hakikatnya tidak berbuat zalim pada kami, karena Allah Azza wa Jalla apapun perbuatan hambanya tidak berdampak sedikit pun. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, menyebutkan tentang perbuatan manusia, ya, tentang perbuatan manusia. Allah firmankan, bahwa manusia apabila mereka berkumpul dalam satu tempat, berbuat amalan yang sama, kalau itu ketaatan, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Demikian juga kalau manusia berkumpul dalam satu tempat sedunia ini, berbuat kemaksiatan yang besar, semuanya sama, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Tidak pengaruh sama sekali. Sehingga apapun perbuatan manusia, Allah tidak akan terkena dampak kezaliman mereka. Tidak. Wa ma zalamuna walakin, tapi kanu anfusahum yadhlimun, mereka itu berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan menjelaskan bahwa zalim ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah, zalim pada sesama, dan zalim pada diri sendiri. Ini dilihat dari siapa yang dizalimi. Tapi berdampak tidak, tergantung. Kalau pada Allah tidak. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan akibat perbuatan zalim ini kembalinya pada diri sendiri. Oleh karenanya para ulama menjelaskan perbuatan zalim kepada siapapun ini disebut dengan zalim pada diri sendiri. Dilihat dari akibatnya. Maka barang siapa berbuat kekufuran, seperti sekarang banyak terjadi, ya, walaupun pakainya pakaian orang alim, pakaian ahli ibadah, lisannya mengungkapkan kekufuran. Wal'adzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal tersebut. Itu semua tidak berdampak pada Allah, kembali pada dirinya sendiri, yang akan mendapatkan keburukan di dunia, apalagi di akhirat. Sehingga orang yang berakal adalah apabila ingin berbuat suatu perbuatan,
akan mencari tahu dulu apa dampak perbuatan ini bagi saya di dunia dan di akhirat. Apakah manfaat atau madarat? Kalau dampaknya manfaat, Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang manfaat untukmu, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Semangat. Maknanya apabila memberikan madarat, keburukan, maka segera berhenti. Segera berhenti. Makanya waspada dari perbuatan kezaliman. Allah juga firmankan surah Al-Baqarah juga di ayat yang lain setelahnya, insyaallah masih ayat jauh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka waspada. Jangan lakukan perbuatan yang membuat kita buruk, celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena Nabi kita menyebutkan SAW, la darar wala dirar. Jangan berbuat sesuatu yang membuat engkau terkena madarat, jangan balas kemudaratan dengan kemudaratan. Dia pun bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dan terbaiknya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat untuknya. Demikian juga bersabda adalah, wa inna khaira dinikum al-wara'. Sesungguhnya agama terbaik untuk kalian adalah bila kalian sampai pada sifat wara'. Apa itu wara'? Menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat, jauh. Maka semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa mencukupkan diri dengan yang thayyib dari apa yang Dia berikan kepada kita sekalian, dan jauhkan dari segala yang membuat kita terperosok dalam madarat di dunia dan akhirat, dan maafkan kesalahan kita selama ini karena kecilan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita karena kita lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Wallahu lidzalika qadir alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali yang ingin disampaikan dipersilakan nanti setelah adzan isya. Baik, dipersilahkan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Fadhal. Kalau lihat Bapak Ustaz, tinggal pagi-pagi berulang kali bermaksud kepada Allah. Bahkan apabila dibandingkan dengan apa semuanya bisa dikatakan berapa? Seperti membaca Allah, menghafal Quran, bahkan mereka membangun nabi Zakaria sebagainya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak membiasakan hadis saja? Bahkan mereka menjadi kita bagi kita sampai akhir zaman, di mana mereka belum dajjal dan juga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bersalah sudah bilang bahwasanya orang beriman telah tinggal di tempatnya dipilih. Bagaimana keadaan orang beriman di sana? Apakah semuanya sama dalam kenikmatan, atau mereka hanya duduk saja di sana dan dibangkitkan ketika kata-kata kedua? Baik, barakallahu. Terkait dengan apa yang terjadi pada Bani Israil, sudah yang kita dapatkan penjelasannya selama ini di surat yang mulia ini, surat Al-Baqarah. Memang demikianlah mereka. Dan Allah ceritakan di sini agar kaum muslimin mengambil pelajaran. Jangan bersikap seperti mereka. Oleh karena mulianya orang beriman itu ketika dia syiarnya adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, baik suka atau terpaksa. Itu yang membedakan dengan kaum yang lainnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Allah biarkan mereka, ini hikmah besar dari Allah SWT. Ada hikmah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah misal, Allah mengutus pada mereka seluruh nabi dan rasul setelah Nabi Yaqub alaihissalam, dari keturunan beliau, sampai akhir dari nabi mereka itu Nabi Isa alaihissalam. Ada hikmah. Yang hikmah ini dijelaskan sebagian ulama mungkin sesuai, mungkin tidak. Dan inilah tergantung dari kekuasaan ilmu. Karena murni karunia dari Allah. Allah firmankan di akhir surat Al-Baqarah ini juga,
yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan, maslahat bagi suatu kaum. Allah pilih. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan hikmah itu adalah Allah adalah bahwa mereka dibiarkan, tidak Allah perlakukan seperti kaum terdahulu. Di antara mereka masih ada yang taat kepada Nabi dan Rasul, masih ada yang mengingkari perbuatan kaumnya, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Tentang hal tersebut yang kita sebutkan, masih ada pengikut para Nabi dan Rasul, termasuk pada Nabi Isa alaihissalam. Ada Hawariyin yang Allah bahkan menyuruh kita mengambil pelajaran dari mereka agar bersikap seperti Hawariyun, yaitu yang siap menolong Nabi, ya, agar kita seperti mereka yang siap menolong dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran di situ. Hikmah berikutnya Allah SWT adalah di sanalah terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semakin menguatkan akan kebenaran kenabian beliau. Apa itu? Kebencian Yahudi dan Nasrani atau Bani Israel kepada kaum muslimin, yang terus berlangsung sampai akhir zaman, sampai munculnya Dajjal. Maka Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari kepada Nabi SAW agar kita memperhatikannya. Di surat Al-Baqarah juga, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat, tidak akan pernah ridha. Apa itu ridha? Menerima dengan lapang, tanpa maksud. Siapa Yahudi dan Nasrani kepada Muhammad SAW dan juga kepada umatnya tentunya, sampai mengikuti millah mereka. Apa itu millah? Aturan agama dan kebiasaan hidup. Dan ternyata seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil qudzah. Kalian ini akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, searah anak panah searah anak panah. Sampai dikatakan dalam sebagian riwayatnya, law anna minhum man ata ummahu la fa'tumuh, atau kama qala. Seandainya ada dari mereka anak menggauli ibunya, berzina dengan ibunya, walhamdulillah, dari kalian pun akan ada yang melakukannya. Terjadi tidak? Terjadi. Maka ini semua agar kita waspada, karena mereka kaum yang tidak tahu syukur kepada Allah, diberi banyak kemuliaan, tapi mereka membelot, membangkang, dan bencinya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi kalau di mana-mana kemudian negeri yang dikuasai muslimin, lalu mereka datang ingin menguasai, merusak manusianya, mengeruk kekayaannya, itu sudah bukan perkara aneh, sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana solusi kita? Memperdalam ilmu, menguatkan iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua tadi tentang Iliyin. Perkara ini perkara gaib. Oleh karena pernah kita sebutkan, subhanallah, Allah sudah memberikan batas di awal Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran, tidak diragukan kebenarannya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap yang ghaib. Apa itu ghaib? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Tidak bisa. Maka roh ketika dicabut oleh Allah, kemana perginya? Tidak tahu. Di mana tempatnya? Tidak tahu. Sehingga manusia yang tidak paham masalah ini mengatakan, oh ada roh gentayangan, ya kan?
ada roh mencari tempat lagi, reinkarnasi dan sebagainya. Ada penjelasan khusus insyaallah. Mudah-mudahan Allah bisa memudahkan kita untuk sampai pada ayat tersebut sehingga mengambil faedahnya. Maka Allah jelaskan, orang beriman tempatnya di Illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak beriman di Sijil, di dasar bumi yang paling dasar. Bagaimana tempatnya, bagaimana hidupnya. Masalah gaib tidak akan sampai pada bagaimana, karena ini masalah yang gaib. Oleh karena disinilah ketika kita sampai pada perkara gaib, Allah menjelaskan di awal surah Ali Imran, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami cuma beriman saja, karena ini berita dari Allah, semua datang dari Allah. Cukup. Oleh karena Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang, ada orang datang bertanya tentang Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dia tanya wa kaifa istawa, bagaimana bersemayamnya? Beliau menunduk, takut, berkeringat, lalu mengatakan istiwa makna secara bahasa diketahui. Beriman Allah begitu sifatnya, cukup beriman saja, wajib mengimani. Ya. Adapun bagaimananya hanya Allah yang tahu, kita semua tidak ada yang tahu. Bertanya begitu belum pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, maka tinggalkan. Jadi sesuatu yang terkait dengan bagaimana akal kita ingin tahu, kalau itu perkara gaib cukup. Batasnya adalah iman. Orang yang tidak paham tentang kaidah ini mengatakan, masa seperti itu? Mereka ingin melepaskan akal untuk mengetahui, tidak akan bisa. Nanti ujungnya seperti ahli fisika zaman ini yang paling pandai. Siapa dia? Ya, dia kufur pada Allah SWT, mengingkari keberadaan Allah SWT. Dibantah oleh seorang cendekia muslim, mantan presiden kita rahimahullah B.J. Habibie. Kurang ajar kata dia, subhanallah, membela agamanya, subhanallah. Seperti itu. Kalau akal dilepaskan memahami perkara gaib, terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Saya demikian, mohon maaf saya kelapan yang kurang. Semoga maafkan semua dan pengen memberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.